Pasangan Esa calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya mengukuhkan tim relawan di Kompleks Yohan Kota Sorong pada Sabtu 5 Oktober 2024. Pengukuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin bergabung dan bekerja secara sukarela untuk mencapai kemenangan pasangan Esa pada Pilkada 2024. Serta memohon pertolongan dari Roh Allah yang Kudus atas izin kita semua yang hadir hari ini. Hari Sabtu, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2024, kita akan bersama-sama menyaksikan peresmian Sekretariat Tim Pemenangan atau Relawan Pemenangan Barisan Relawan Kerbu Raya. Sebelum kita gunting pitanya, mohon berkenan dalam kasih Tuhan pada ciptaannya. Hari ini kami berkumpul bersama dengan Bapak Esa Kambu dan Bapak Ahmad Nausraw untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu. 3, 2, 1. Ya, ada. Pemimpinnya bekerja untuk rakyat, pemimpinnya melayani rakyat, bukan pemimpinnya menghimpun kekayaan, bukan pemimpinnya mau memperluas kekuasaan. Semangat itulah yang mengantarkan kita semua ada di sini. Saya Esa Kambu dan Ahmad Nausraw siap untuk menjadi bagian dari keluarga besar Papua Barat Daya. Kami dua hadir untuk semua suku bangsa. Kami dua hadir untuk semua golongan. Kami dua hadir untuk semua agama. Kami dua hadir untuk semua masyarakat. Anak kecil, pemuda, orang tua, perempuan, laki-laki. Kami dua hadir untuk semua mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi pada momentum yang baik ini ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya setulus-tulusnya untuk seluruh masyarakat Sorong Raya, masyarakat Papua Barat Daya yang selama ini telah berdoa untuk saya, telah menunaikan tugas dan kewajiban saya di Asmat, mengakhiri dengan baik. Bukan sempurna, tapi mengakhiri dengan baik. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang selama ini telah berdoa untuk saya, telah menunaikan tugas dan kewajiban saya di Asmat, mengakhiri dengan baik. Bukan sempurna, tapi mengakhiri dengan baik. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang selama ini telah berdoa untuk saya, telah menunaikan tugas dan kewajiban saya di Asmat, mengakhiri dengan baik. Bukan sempurna, tapi mengakhiri dengan baik.
Hari ini doamu itulah yang telah mengantarkan saya kembali ke negeri ini. Bapak Ibu pasti akan bertanya, ini manusia ini dia baru dari mana datang ini? Saya memang tinggal di luar, tapi saya selalu rajin datang ke tanah kelahiranku, negeriku, tempat yang membesarkanku. Saya ikut semua yang ada di negeri ini. 20 tahun terakhir ini saya mengikuti semua yang terjadi di atas Sorong Raya. Tempo dulu, kini Provinsi Papua Barat Daya. Saya pikir Bapak ini semua punya catatan. Semua menyaksikan itu. Dan ini kebetulan provinsi baru. Saya berani meninggalkan zona nyaman saya. Kalau saya ingat diri, saya tinggal saja di Papua Selatan. Semua sudah tersedia, tinggal saya nikmati saja. Tapi saya berketetapan hati pulang ke tanah airku. Karena perjalanan 20 tahun itulah yang telah menggelitik hatiku. Saya merenung dalam perjalanan yang panjang. Dan saya mengambil keputusan untuk meninggalkan zona nyaman itu, datang ke Papua Barat Daya. Walaupun saya akan berhadapan dengan saya punya saudara-saudara, berhadapan dengan tantangan, cobaan, badai, tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa saya sudah sangat siap dengan seluruh keberadaan saya, secara jiwa, secara fisik, secara roh, sudah siap untuk mendedikasikan seluruh hidup saya untuk kemajuan Papua Barat Daya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu sebabnya walaupun ada pepatah yang mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, saya tidak peduli dengan hujan batu itu. Saya sudah siap datang untuk bersama-sama dengan saudara-saudaraku di sini untuk kita bersama-sama membangun Papua Barat Daya. Itu yang telah menolong saya datang ke sini. Hal yang berikut, Papua Barat Daya ini adalah provinsi termuda di Indonesia. Provinsi baru. Ya, kami semua yang maju ini semua kepala daerah, mantan kepala daerah. Semua datang dengan berbagai konsepnya masing-masing. Saya juga datang dengan berbagai konsep. Saya hanya punya pikiran sederhana saja. Ini provinsi baru. Kalau Tuhan izinkan, rakyat Papua Papua Barat Daya memberikan kepercayaan kepada pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Saya siap untuk meletakkan pemerintahan ini kita bangun dalam kerangka yang benar, landasannya benar, pijakan yang benar, dari aturan, dari semua aspek, supaya orang yang melanjutkan itu jalan dengan tenang itu. Jangan kita memilih pemimpin yang mau kumpul harta. Jangan kita mau memilih pemimpin yang ingin memperluas kekuasaan. Itu orang ini banyak orang. Kalau bapak-bapak saya cukup, jangan mama lagi, jangan anak lagi, jangan adik lagi. Memangnya kamu sendiri. Kita banyak orang nih, batasi diri, batasi nafsumu, supaya beri kesempatan untuk orang lain lagi. Dan kamu akan mengerjakan itu. Yang berikut, saya datang dan ini yang saya kerjakan selama ini. Akan jadi bupati itu hanya Elisa Kambu. Istri kau tidak punya urusan. Adik kau tidak punya urusan. Anak kau tidak punya urusan. Kau urusan itu di rumah saja. Yang jadi bupati Elisa, yang jadi gubernur nanti Elisa. Maka urusan itu hanya dengan Elisa, tidak usah dengar yang lain-lain. Oke, tidak bisa dengar istri,
karena pasti tidak akan tembus. Tanya sama itu, ya pacar saya itu. Jadi untuk kita kerja begitu. Kita juga harus berani untuk menahan nafsu, supaya memberi kesempatan untuk yang lain lagi. Tidak boleh kita mau sendiri begitu. Untuk itu saya ingin ajak kita semua, kita harus lawan politik uang. Siap? Siap? Kalau Bapak Ibu saksikan 1 tahun terakhir ini, saya 1 tahun 8 bulan bekerja untuk menjadi gubernur ini. Kalau yang lain dan tidak kerja, dorang sudah tahu bahwa orang Papua Barat itu dan bilang orang Papua Barat itu gampang dibeli. Kita ini harga diri. Manusia ini harga diri. Kalau itu yang terjadi, maka jangan kamu heran kalau Bapak tidak cukup, mama lagi. Mama tidak cukup, anak lagi. Anak tidak cukup, adik lagi, kakak lagi. Mau lawan ke tidak? Mau lawan ke tidak? Kita harus lawan. Kita harus lawan. Supaya orang semua punya kesempatan. Yang tidak punya uang bisa punya kesempatan jadi bupati. Yang tidak punya uang bisa punya kesempatan jadi anggota DPR. Yang tidak punya uang bisa kesempatan bisa berwirausaha swasta, bisa jadi pejabat. Jangan semua diukur karena uang. Dan saya tidak pernah mengerjakan itu. Oke? Tapi saya tanya kamu ini, kamu siap kan tidak? Siap kan tidak? Siap kan tidak? Kita lawan kan tidak? Kita lawan kan tidak? Kita lawan kan tidak? Harus lawan. Kita harus lawan uang. Kalau datang kasih, ambil. Ambil. Tapi kamu bisa bikin dia pusing kan tidak? Oke, pilih yang lain supaya dia toki testa. Nanti tanggal 27. Siap? Siap? Harus begitu. Kalau tidak, nanti orang mengukur kita ini dengan harga diri kita. Kita ini sekolah semua, tapi orang ukur dengan rupiah. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus lawan. Kita harus hentikan. Kita harus stop yang berperilaku begini. Oke, cukup? Tidak, saya tambah satu lagi. Jadi kita harus lawan yang itu. Yang berikut, Bapak Ibu, sebagai anak Papua, sebagai orang Papua, saya hormat untuk saudara-saudaraku dari Nusantara. Yang datang dari Jawa, yang datang dari Maluku, yang datang dari Sulawesi, yang datang dari Kalimantan. Kehadiranmu itu di negeri inilah yang membuat negeri ini berubah seperti ini. Karena Bapak Ibu, sekarang kami orang Papua juga bisa berdiri seperti ini. Untuk itu saya mewakili teman-teman menyampaikan rasa hormat, salut kepada Anda semua. Tapi saya ingin mengajak kita semua harus sepakat bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita semua sekarang orang Papua. Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Maka kita bertanggung jawab bersama-sama untuk memajukan Papua Barat Daya. Aturan memungkinkan semua hal bisa. Hanya satu di Undang-Undang Otsus, hanya satu pasal saja, ayat yang bilang tidak boleh. Gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Ini tidak boleh ditawar-tawar. Ini tidak boleh ditawar-tawar. Beri kesempatan hanya satu ini saja. Wali kota silakan, bupati silakan, wakil wali kota silakan, sekda silakan.
jabatan lain silakan, tapi yang satu ini tidak boleh. Semua harus sepakat, yang satu ini saja yang tidak boleh. Maka saya ingin mengajak yang kreatif, semua yang ada, jangan coba-coba untuk menjual hak kesulungan orang Papua. Jangan coba-coba melepas hak kesulungan anak-anak negeri ini, anak-anak tanah ini. Kamu akan bertanggung jawab terhadap tanah ini. Kamu akan bertanggung jawab di bumi ini dan di surga sana. Untuk itu mari rapatkan barisan, satukan kekuatan, pilih pemimpin yang merendahkan diri, pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang bersahaja, pemimpin yang tidak pendendam. Pemilu selesai, semua kita bersatu bangun Papua Barat Daya. Kita buat Papua Barat Daya menjadi yang terdepan untuk tanah Papua yang lain. Siap? Siap? Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lupa tanggal 27 datang ke TPS. Coblos nomor? Coblos nomor? Coblos nomor? Bapak Ibu, di surat suara itu semua orang pakai jas. Yang pakai baju biasa itu Elisa Kambul dan Ahmad. Kalau pakai jas itu ingin dilayani. Kalau tidak pakai jas itu siap melayani. Itu bedanya di situ. Jadi belum apa-apa sudah setel dengan jas. Apalagi kalau sudah jadi gubernur. Tapi ini dua ini dengan baju biasa. Kami siap untuk bersama Anda. Kapan saja, di mana saja, rakyat akan menjadi raja. Kami siap untuk melayani rakyat. Rakyat adalah raja. Karena Bapak Ibu baru saya bisa jadi gubernur. Bapak Ibu baru saya bisa jadi bupati. Kalau bukan Bapak Ibu, tidak mungkin. Untuk itu saya pastikan, saya pasti dijumpai kapan saja, di mana saja. Kalau pas ada waktu, kita pasti ketemu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita yel-yel dulu sedikit. Silakan. Aceh yang sangat saya hormati, saya banggakan. Saya izin Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, saya membelakangi, minta maaf Adinda Ketua PAN, kami belum hadir ya, dan Ketua pemenangan dengan Bapak Dewan kita dari Provinsi Papua Barat Daya, yaitu dari Pak Petrusno dari Partai Gerindra. Sekali lagi terima kasih. Saya nggak banyak kata karena agak sedikit flu, kenapa tadi di masker, khawatir menularkan, tapi insya Allah penyakitnya nggak menularkan. Jangan khawatir, karena ini alam Papua itu sangat bersih. Alam Papua itu hatinya orang-orang Papua bersih, suci. Sehingga saya diutus oleh Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua DPD Papua Barat Daya. Itu bagi saya, Tuhan memberkati saya. Saya sujud syukur, saya bersyukur, saya puji Tuhan. Dari sekian banyak orang, mengapa hanya muka yang begini bisa dipilih menjabat di tanah Papua Barat? Kemarin saya sempat menjadi caleg DPR RI, suara keempat Ibu Bapak, kursi hanya 3. Lalu kemarin lagi diperintahkan untuk maju menjadi gubernur. Tapi saya manusia yang tahu diri Bapak Ibu. Pertama, Undang-Undang Otsus jelas, hanya putra daerah. Betul? Kalau saya mau rakus
bukan serakah, saya ikutan tanding, betul? Tapi tidak, karena anak-anak saya lahir di tanah Papua. Suami saya orang Papua, tapi saya bukan orang Papua. Tapi hati saya, insya Allah Tuhan berkati, lebih dari orang Papua. Akhirnya perjalanan panjang, 2 kali diminta, saya pikirkan dan jawabannya adalah tetap konsisten. Saya tidak akan maju Pilkada Papua Barat Daya karena tanah Papua sudah punya undang-undang otsus yang harus dijunjung tinggi. Padahal presidennya dari Partai Gerindra, bisa saja diobok-obok undang-undangnya kalau mau jahat, betul? Tapi kami tidak, karena Pak Prabowo, presiden terpilih, mengajarkan kami untuk memiliki hati nurani. Bila ini menjadi tanah adat, tanah kesukuan, maka kamu harus menjunjung tinggi. Hujan adalah berkat Bapak Ibu, betul? Kata-kata saya berarti diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya meyakini ketika keputusan ini sudah dijatuhkan oleh pilihan Presiden Prabowo untuk mendukung Pak Elisa menjadi gubernur pertama, artinya insya Allah Tuhan berkati bahwa gubernur pertama Papua Barat Daya bukan orang yang non Papua, tapi putra asli dari Papua, anak kesukuan. Meskipun beliau menjabat di zona yang sangat aman di tanah Asmat, di Asmat beliau membuktikan prestasi yang luar biasa. Rumah sakit lebih hebat daripada Papua Barat Daya hari ini. Bandaranya lebih oke daripada bandara Papua Barat Daya Domini. Kita mau rumah sakit lebih hebat? Pilih Pak. Kita mau pembangunan lebih sejahtera, aman, dan mencintai rakyat dengan tulus, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Maka pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, pace-mace, pilihan Anda menentukan masa depan Anda selama 5 tahun. Saya yakin mengapa saya memilih orang Papua, karena orang Papua tidak bisa dibayar dengan uang, betul? Orang Papua tidak mata duitan. Padahal saya bisa dapat orang Jawa, orang Sumatera, lain sebagainya, tapi saya lebih memilih orang Papua. Begitu juga belahan jiwa saya, karena orang Papua punya harga diri di atas rata-rata orang yang ada di Nusantara. Betul? Betul? Orang Nusantara yang sudah ada di tanah Papua, harga dirinya harus lebih tinggi daripada orang Papua asli. Jangan pernah mau disogok uang. Ambil duitnya tidak boleh. Nanti kalian ambil duitnya jadi penyakit. Duitnya belum tentu duit halal. Duitnya belum tentu duit diberkati. Betul? Artinya kembali ke hati Bapak Ibu hari ini. Tanggal 27 November. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, saudara-saudara, pace-mace, bukan di kami. Pilihannya sudah jelas. Bungkus nomor urut 3. Bungkus nomor urut 3. Bapak Ibu, pace-mace yang sangat saya hormati, saya cintai. Hanya itu saja sambutannya. Terima kasih. Pesan Pak Prabowo, pilihlah pilihan hatimu.